Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau melanjutkan mengenai materi dari statistika, yaitu materi ke berapa ini ya, keempat ya. Setelah kemarin pengantar, kemudian statistika deskriptif, penyajian. Nah, hari ini di video ini kita akan belajar mengenai teori peluang. Nah, teori peluang ini sebenarnya dasarnya juga sudah pernah kalian dapatkan dulu pada saat kalian SMP ya. SMP kalian pernah mempelajari tentang teori peluang. Hari ini kita ulang lagi ya, di video ini mengenai teori peluang kita ulang lagi. Oke, kita langsung ke materi aja ya. Nah, sebelum kita belajar mengenai peluang ya, kita kenal dulu yang namanya ruang contoh dan kejadian ya. Kita ke ruang contoh dulu. Ruang contoh itu adalah, atau kita sebut sebagai ruang sampel ya, itu adalah suatu percobaan, itu adalah seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan ya. Ruang contoh atau yang disebut dengan ruang sampel itu adalah seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan yang kita lakukan. Contohnya kalau kalian dulu belajar teori peluang ya, itu paling gampang dengan contohnya adalah dengan dadu, kalau enggak dengan koin ya. Nah, kita sekarang mau menyebutkan ruang contoh atau ruang sampel dari sebuah dadu. Nah, sebuah dadu kalau kita lemparkan itu pasti ada 6 kemungkinan mata dadu yang akan muncul ya, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itulah yang kita sebut sebagai ruang contoh. Jadi misalnya saya melempar sebuah dadu ya. Nah, ruang sampelnya yang kita sebut sebagai S ya, itu yang mungkin muncul dari seluruh kejadian yang ada, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau saya mau melempar sebuah koin ya, nanti ruang sampel yang akan muncul dari kita melempar sebuah koin yaitu angka dan gambar ya. Misalnya tentang kelahiran, jenis kelamin dari kelahiran anak gitu. Oke. Nanti ruang sampel yang akan muncul yaitu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai ruang contoh. Kemudian kejadian. Nah, kalau kejadian sendiri itu adalah bagian dari ruang contoh. Jadi kalau misalnya saya masih melempar sebuah dadu ya, kejadiannya adalah muncul ya mata dadu prima. Oke. Dari sebuah dadu dilempar. Nah, kejadiannya ya berarti adalah 2, 3, dan 5 ya. Oke, itu yang kita sebut sebagai kejadian ya. Jadi kejadian itu adalah bagian dari ruang contoh. Nah ini ya, seperti kejadian A itu adalah laki-laki. Nah, seperti ini pelemparan koin ya. Kejadian di mana gambar muncul pada pelemparan kedua. Oke. Nah, dadu misalnya kejadiannya adalah 2, 4, 6 ya, berarti itu adalah mata dadu genap ya. Kejadian di mana mata dadu genap yang akan muncul. Nah, itu adalah ruang contoh dan kejadian. Nah, nanti sebelum kalian belajar mengenai peluang, kalian nanti harus bisa mencacah istilahnya, yaitu mencacah ruang sampelnya atau ruang contoh dari suatu kejadian itu. Nah, kejadian sendiri
Oke, ada beberapa kejadian. Kita mereview lagi, ini termasuk pada bagian dari teori himpunan. Ya, ada yang kita sebut sebagai kejadian union atau yang kita sebut sebagai kejadian gabungan. Nah, dua kejadian A dan B, ya, A gabung B, itu adalah seluruh hasil percobaan yang ada di A atau ada di B. Itu yang kita sebut sebagai kejadian gabungan. Jadi kalau saya misalnya punya kejadian A itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kejadian B-nya 2, 4, 6, 8. Nah, kejadian gabungan A gabung B itu adalah seluruh hasil percobaan yang ada di A atau ada di B. Berarti ini sekalian gabungkan. Berarti menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, ini yang pertama yaitu kejadian gabungan. Kalau saya gambarkan fan-nya, ini A, ini B, ya. Oke, berarti kejadian gabungan itu adalah seluruh yang ada di A, ya, atau ada di B. Nah, itu adalah kejadian gabungan. Oke, ini pelemparan koin. Nah, kemudian kejadian yang berikutnya yang kita sebut sebagai kejadian irisan, ya. Kejadian irisan ini adalah himpunan yang mengandung seluruh unsur hasil percobaan yang ada di A dan ada di B. Oke. Nah, kalau misalnya saya masih punya kejadian A-nya ini, oke, kejadian B-nya ini, sekarang saya iriskan, ya. A iris B. Berarti kejadian yang ada di A dan ada di B. Oke, berarti kalau paling gampangnya kita cari yang sama pada kejadian A dan kejadian B. Oke, berarti yang sama yaitu 2, 4. Nah, kalau saya gambarkan fan-nya, oke, ini A, ini B, berarti yang ada di tengah-tengah inilah yaitu kejadian irisan. Nah, oke, itu kejadian yang kedua yaitu kejadian irisan. Oke, ini contoh yang lain. Nah, kemudian ada beberapa kejadian yang lain yang kita sebut sebagai kejadian saling terpisah. Oke, kemudian komplement, kemudian bagian, ya. Kita ke kejadian saling terpisah. Kejadian saling terpisah atau yang kita sebut sebagai mutual eksklusif itu jika A dan B-nya itu tidak memiliki unsur persekutuan, atau paling gampangnya antara kejadian A dan kejadian B itu tidak ada yang saling beririsan atau saling terpisah, ya. Makanya kita sebut sebagai kejadian saling terpisah, ya. Makanya nanti A irisan B-nya itu nanti akan menghasilkan himpunan kosong, ya. Jadi misalnya saya punya kejadian A, oke, kejadian B-nya. Nah, saya punya kejadian A-nya 1 sampai 5, B-nya 6, 7, 8. Sekarang kita cari irisannya dulu. Yang sama dari dua kejadian ini kan kebetulan tidak ada, berarti himpunan kosong. Nah, makanya A dan B-nya itu adalah yang kita sebut sebagai kejadian mutual eksklusif, ya, atau kejadian saling terpisah. Nah, seperti ini. Kalau saya gambarkan diagram fan-nya, A dan B-nya itu saling terpisah, tidak memiliki persekutuan, ya, atau tidak memiliki irisan. Nah, kemudian berikutnya yaitu himpunan komplement. Oke, kalau komplement misalnya saya punya himpunan semestanya ini. Oke, ya, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian kejadian A-nya adalah 2, 4, 6, 8. Oke, ya, saya ngambil yang genap. Maka komplement dari A itu adalah
kejadian yang tidak berada di A tetapi dia masih masuk ke dalam himpunan semesta, itu komplement ya. Jadi dia tidak ada di A tetapi masih masuk dalam himpunan semesta. Berarti ini masih ada 1, 3, 5, 7. Nah, itu komplement. Jadi kalau saya gambarkan diagram Venn-nya, oke ya. Ini himpunan semesta ya. Ini A, kejadian A. Nah, komplemennya itu berarti yang di luar. Nah, yang di luar dari himpunan A. Oke, itu komplement. Yang terakhir yaitu bagian. Kalau bagian ya, A bagian dari B, itu berarti seluruh kejadian yang ada di A itu masuk ke dalam kejadian B ya. Oke, saya misalnya punya A-nya itu 1, 2, 3, kemudian B-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ini kita bisa menyebut kejadian A itu bagian dari B ya. Seluruh anggota kejadian A itu masuk ke dalam anggota B. Jadi kalau saya gambarkan Venn-nya itu seperti ini. Ini berarti A-nya di sini. Oke, kemudian ini B ya. Oke, berarti ini seluruhnya ini yang kita sebut sebagai kejadian bagian atau himpunan bagian. Nah, itu adalah beberapa kejadian atau beberapa operasi kejadian yang nanti akan kita terapkan pada peluang ya. Oke. Nah, kemudian kejadian sendiri ini memiliki hukum, ada beberapa hukum, ada komutatif, ada asosiatif ya, ada distribusi. Oke. Ini ya. A gabung B itu sama dengan B gabung A. A iris B itu sama dengan B iris A ya, sama aja, mau dibalik-balik itu pasti nanti hasilnya akan sama. Nah, kalau yang dalam kurung seperti ini, itu maksudnya ini dikerjakan terlebih dahulu. Oke, seperti operasi pada matematika kita kemarin ya, pada kalian belajar dasar dari matematika. Kalau ada hitungan, ya ada operasi hitungan, kalau ada dalam kurung itu berarti silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencacah ruang. Oke, ada beberapa teknik kita untuk mencacah ruang contoh. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu kaidah perkalian, kemudian ada permutasi, kemudian ada kombinasi. Kita ke kaidah perkalian terlebih dahulu ya. Oke, kaidah perkalian di sini itu jika dalam suatu kejadian itu bisa kalian lakukan dengan N1 cara, kemudian kejadian yang kedua itu bisa kalian lakukan dengan N2 cara. Kalau kejadian pertama dan kejadian kedua kalian lakukan bersama-sama, itu nanti akan mendapatkan cara itu sebanyak N1 kali N2 gitu. Paling gampangnya contohnya gini. Kalau kalian saya kasusnya gini ya, saya mau melemparkan 2 buah koin. Oke, 2 buah koin. Oke, saya mau melempar 2 buah koin. Koin yang pertama itu kan kejadiannya angka gambar. Oke. Koin yang kedua itu juga kejadiannya angka gambar. Ya, ini banyaknya ada 2. Ini juga 2. Nah, sekarang kalau 2 koin ini saya lemparkan sekaligus gitu, nanti kira-kira ada berapa ruang sampel atau ruang contoh yang akan muncul dari 2 buah koin yang kita lemparkan. Oke.
Tadi pakai rumusnya adalah N1 kali N2 ya. Nah, nanti kita akan menghasilkan berapa ruang sampel ini, yaitu N1-nya adalah 2 ya. N2-nya adalah 2, berarti nanti ada 4 ruang sampel. Nah, kira-kira 4 ruang sampel itu yang seperti apa? Kalian kalau masih ingat dulu pada saat kalian mencacah koin itu kan dengan diagram pohon. Nah, paling gampangnya seperti itu. Bisa pakai diagram pohon atau bisa pakai tabel. Saya mau pakai diagram pohon aja ya. Oke. Koin yang pertama nanti akan muncul angka atau gambar. Koin yang kedua nanti juga akan muncul angka atau gambar ya. Angka atau gambar. Oke, berarti nanti kemungkinan yang pertama ya, nanti akan muncul angka-angka. Kemungkinan yang kedua mungkin akan muncul angka gambar. Oke. Ketiga mungkin gambar angka, dan yang keempat itu adalah gambar. Nah, jadi kalau saya mau melemparkan 2 buah koin, nanti ada berapa ruang sampel yang muncul itu ya. Jadi dari hasilnya itu tadi kan hasilnya 4. Nah, 4 itu apa aja? Itu ternyata hasilnya seperti ini. Nah, seperti saya mau melemparkan 3 buah koin. 3 buah koin sekaligus. Ya. Koin pertama. Oke. Koin pertama itu juga 2, koin yang kedua itu juga 2, koin yang ketiga juga 2. Berarti kalau saya mau melemparkan 3 buah koin sekaligus, oke, berarti saya nanti akan mendapatkan ruang sampelnya atau ruang contohnya itu sebanyak N1 kali N2 kali N3 ya, berarti 2 kali 2 kali 2 berarti 8 gitu. Sekarang kalau dadu, oke, dadu, mencacah dadu sekarang. 1 dadu itu kan ruang sampelnya 6 ya. Oke, dadu yang pertama itu ruang sampelnya itu ada 6. Dadu yang kedua itu ruang sampelnya juga 6. Kalau saya melemparkan 2 buah dadu ya sekaligus, oke, maka nanti ruang sampelnya itu sebanyak N1 kali N2 nya berarti 6 kali 6 36. Nah, cara mencacahnya itu kalau kalian masih ingat itu silahkan pakai tabel seperti ini ya. Ini juga sama. Nah, nanti tinggal digabung-gabungkan atau dipasang-pasangkan. Dadu pertama kemungkinan pertama akan muncul misalnya 1 1 ya, 1 2, 1 3, 1 4 dan seterusnya sampai nanti ya, yang terakhir itu mata dadu 6. Adik main di luar dulu ya. Oke, mohon maaf kalau banyak gangguan. Nah, sekarang kita ke permutasi dan kombinasi. Sebelum kita ke permutasi dan kombinasi, kita belajar dulu mengenai faktorial. Ya, kalau kalian masih ingat tentang faktorial. Oke, faktorial. N faktorial ya. Kalau kalian masih ingat kalau ingat dulu 5 faktorial. 5 faktorial itu kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Oke, makanya N faktorial itu adalah N kali N-1 ya. Kemudian N-2 sampai kalikan 1 ya, itu adalah N faktorial. Nah, jangan lupa di faktorial itu ada ciri khususnya atau ada keistimewaannya, yaitu di 0 faktorial. 0 faktorial itu hasilnya sama dengan 1.
Nah, permutasi sendiri itu adalah banyaknya cara menyusun keseluruhan atau sebagian dari kesumpulan objek yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Oke, jadi nanti bisa kalian bedakan permutasi sama kombinasi itu letak perbedaannya ada di mana. Letak perbedaannya itu nanti ada di dia memperhatikan faktor urutan atau tidak pada saat dia nanti mengurutkan objek itu, ya, karena di permutasi urutan letak itu sangat penting atau diperhatikan. Tapi kalau dikombinasi nanti itu urutannya tidak diperhatikan. Makanya pada di permutasi, letak ABC itu tidak sama dengan BCA dan tidak sama juga dengan CAB, ya, berbeda dengan kombinasi nanti. Nah, permutasi sendiri itu rumusnya adalah permutasi dari NR itu adalah N faktorial per N min R faktorial, ya. Permutasi dari NR, N itu adalah banyaknya seluruh objek, kemudian R itu adalah banyaknya objek yang dipermutasikan, itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, paling gampang contoh-contoh kasus dari permutasi itu adalah susunan yang nanti saya punya misal gini. Saya punya kasusnya seperti ini. Misal ya, saya ada 5 siswa, ya, saya punya 5 siswa. Terus berapa cara yang mungkin saya punya 5 siswa. Berapa cara yang mungkin untuk mengetahui siapa yang ranking 1, ya, ranking 2 dan ranking 3. Ya, jadi kira-kira ada berapa susunan, ya, dari 5 siswa yang saya pilih gitu, ya. Nanti kira-kira ada berapa susunan sih yang dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, ini kelihatan banget kalau urutan itu sangat diperhatikan. Kenapa? Karena pada saat dia itu berada di ranking 1, ya, si A itu berada di ranking 1, dia tidak mungkin ada di ranking 2 ataupun di ranking 3. Sama seperti pada saat si B itu berada di ranking 3, dia tidak mungkin ada di ranking 1 dan di ranking 2. Jadi urutannya sudah jelas. Nah, ini N-nya itu sebanyak 5, ya. Kemudian yang kita permutasikan, ya, itu ada tiga posisi, ya kan, yaitu ranking 1, ranking 2, ranking 3. Berarti R-nya 3. Berarti nanti itu permutasi 5, 3, ya. Berarti 5 faktorial per 5 min 3 faktorial. Berarti ini 5, 4, 3, 3, 2, ya, per ini 2 faktorial. Saya coret. Berarti ini berapa? 20 kali 3 berarti 60. Berarti nanti sekitar ada 60 cara atau 60 susunan dari orang yang berbeda yang akan mendapatkan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, itu permutasi. Paling gampang juga seperti siapa sih nanti, ya, kira-kira dari 10 orang kandidat gitu, ya. Jadi 10 orang kandidat yang terpilih nanti siapa aja atau berapa susunan yang bisa terpilih untuk menempati dia menjadi ketua OSIS misalnya, kemudian bendahara, kemudian sekretaris. Nah, itu juga jelas. Susunannya sudah ada, sudah pasti, ya, urutannya diperhatikan. Karena pada saat dia menjabat jadi OSIS ketua OSIS, nggak mungkin juga dia akan menjabat sebagai sekretaris maupun sebagai bendahara. Sama pada saat dia menjabat sebagai bendahara, dia juga tidak akan menjabat sebagai ketua juga sekretaris gitu. Ya, jadi susunannya jelas. Seperti pada saat kalian mau duduk di bangku A, B, dan C.
gitu ya. Ada bangku A, B, dan C yang ingin ditempati dari 6 orang misalnya. Nah, itu susunannya jelas. Nah, kalau susunannya jelas seperti itu silahkan kalian pakai cara mencacah ruang sampelnya, yaitu dengan cara permutasi. Nah, seperti ini. Misalnya saya punya huruf A, B, C. Oke ya, kemudian akan saya bentuk menjadi 2 huruf susunan. Ya, kira-kira ada berapa susunan nanti yang terbentuk? Ya, dari huruf A, B, C, dari ini saya susun menjadi 2 huruf. Kira-kira nanti ada berapa susunan atau berapa susunan huruf yang terbentuk gitu ya, dari 3 huruf itu tadi. Ternyata N-nya 3 ya. Kemudian yang dipermutasikan yaitu 2. Berarti hasilnya 6. Nah, 6 itu apa aja? AB, AC, BC, BA, CA, CB. Nah, ini kelihatan banget. Walaupun penyusunnya itu sama, seperti ini. AB sama BA itu kan penyusunnya sama, ya, yaitu huruf A sama huruf B. Oke, tetapi letaknya beda. Ya, yang satu itu awalnya A, yang satunya awalnya B. Kalau dipermutasi ini jelas. Ya, dia adalah hal yang berbeda. AB itu tidak sama dengan BA. Ya, walaupun penyusunnya itu sama-sama AB juga, tetapi karena faktor letaknya itu sudah berbeda seperti ini, oke, makanya dia bukan hal yang sama. Gitu. Nah, beda kalau dengan kombinasi. Kalau kombinasi itu ya, dia tidak memperhatikan urutan. Makanya ABC itu sama dengan BAC sama dengan CAB. Kenapa kok sama? Karena penyusunnya itu sama-sama, yaitu A, B, dan C, cuma dibolak-balik aja. Ya. Urutannya itu tidak kita perhatikan. Kita tidak sama sekali memperhatikan urutan di sini. Berarti silahkan pakai kombinasi. Nah, rumus dari kombinasi sendiri, kombinasi dari NR itu sama dengan N faktorial per R faktorial kalikan N min R faktorial. Nah, gitu. Oke, ini misalnya dari 10 orang, 3 orang itu untuk mengikuti managerial training. Nah, dari 3 orang itu kita tidak ada kejelasan di sini, tidak ada penjabaran yang lebih jelas. Beda lagi kalau dari 3 orang ini yang diambil dari ranking 1, 2, dan 3. Dari 10 orang yang diambil untuk mengisi ini yaitu yang mendapatkan ranking 1, 2, dan 3. Nah, itu jelas sekali ya, ada urutannya. Tapi kalau seperti ini dari 10 kita ambil 3. Ya, jadi dia tidak lagi memperhatikan dia nilainya yang tertinggi atau nilainya yang terendah, enggak, tapi hanya dari 10 orang saya mau ngambil 3 orang untuk mengisi di perusahaan itu. Makanya silahkan kalian pakai kombinasi ya, karena urutan di sini itu tidak diperhatikan. Nah, kalian bisa membedakannya di sini. Oke. Ya, jadi sama-sama saya punya huruf A, B, C, D, kemudian saya bentuk menjadi 3 huruf. Ya. Kalau kombinasi itu hasilnya cuma 4. Tapi kalau permutasi itu hasilnya jadi banyak seperti ini. Ya. Kenapa? Karena ini hal yang berbeda ya, walaupun dibolak-balik itu urutannya berbeda. Tetapi kalau yang ini sama-sama unsurnya sama, ya berarti itu sama aja ya. Di sini kan unsurnya itu kan cuma A, B, dan C. Ya udah, berarti kalau dikombinasi ya cuma A, B, C. Di sini juga unsur pembentuknya cuma A, B, dan D. Ya berarti cuma A, B, D. Nah, seperti itu. Itu perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Jadi nanti kalau kalian di kasus itu kalau perhatian urutan di kasus itu urutan itu
jelas gitu ya, atau urutannya itu diperhatikan, silahkan kalian pakai permutasi. Tetapi kalau di situ tuh soalnya gamblang, tidak ada urutannya gitu ya, tidak ada indikasi menyatakan urutannya seperti apa, nah itu silahkan kalian pakai kombinasi. Nah itu perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Oke, sekarang kita ke peluang. Nah, peluang sendiri itu adalah kemungkinan bahwa suatu hasil atau suatu kejadian dari suatu percobaan acak itu akan terjadi. Itu peluang. Nah, makanya peluang itu diperoleh dari NA per NS. Jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Ya, atau jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah dari ruang sampel. Nah, makanya peluang, peluang dari kejadian A itu nilainya dari 0 sampai 1. Ya. Nah, kalau saya tuliskan seperti ini. 0 itu berarti tidak mungkin terjadi. Kalau 1 itu pasti terjadi. Jadi peluang itu tidak boleh negatif dan tidak boleh lebih dari 1. Ya, jadi peluang itu nilainya hanya dari 0 sampai 1. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan soal, kalau hitungan peluang kalian itu nilainya lebih dari 1 atau mungkin malah negatif, ya berarti silakan kalian cross check kembali gitu ya. Nah peluang itu 0 itu mengindikasikan dia tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Kalau 1 itu pasti terjadi. Ya, peluang dari kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel atau banyaknya keseluruhan kejadian. Nah, gitu. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya sebuah koin dilemparkan 2 kali. Berapakah probabilitas bahwa paling sedikit muncul satu muka? Ya. Misalnya ada muka gambar atau muka belakang gitu ya, bukan angka gambar tapi muka belakang ini. Nah, ruang sampelnya yang akan muncul nanti, ini satu koin dilemparkan dua kali. Ya, berarti satu koin itu kan ada dua ruang sampel ya. Kalau nggak muka ya belakang. Kalau ini dilemparkan 2 kali ya berarti nanti akan 4 ruang sampel. Nah, paling sedikit muncul satu muka. Paling sedikit muncul satu muka. Berarti ini muka belakang muka. Berarti peluangnya nanti ya NA-nya itu kan ada 3, kemudian NS-nya ada 4, berarti peluangnya itu 3/4 ya. Sekarang kejadian majemuk atau yang kita sebut kejadian peluang bersama ya. Peluang A gabung B. Peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B kurangi peluang A irisan B. Peluang gabungan itu rumusnya seperti itu. Ini kalau misalnya 3 gabungan. Nah, Ari lulus ujian matematika itu adalah 2/3. Berarti dia peluang kejadian A. Dia lulus bahasa Inggris itu 4/9. Ya, berarti dia kejadian B. Lulus kedua-duanya itu kan berarti A dan B. Ya, berarti irisannya itu 1/4. Paling tidak lulus salah satu dari kedua pelajaran tersebut. Nah, berarti yang kita cari itu adalah dia lulus matematika atau dia lulus
bahasa Inggris ya. Paling enak tuh kalau kalian mengerjakan soal peluang tuh kalau ini itu dibaca atau ya. Kalau seperti ini itu dibaca dan gitu. Oke, pakai rumus yang tadi tinggal dimasukkan, ketemu yaitu 31/336. Nah, kalau kejadiannya saling lepas ya atau mutual eksklusif atau yang kita sebut dengan kejadian dia tidak kejadian saling lepas ya atau tidak ada irisannya. Nah, kalau kejadian yang tidak ada irisannya A atau B ya berarti peluang A ditambah peluang B ya, karena A irisan B-nya itu adalah kejadian kosong ya atau himpunan kosong. Oke. Misalnya ini berapa probabilitas mendapatkan total 7 atau 11? Total 7 atau 11. Nah. Ini ya. Oke, total 7 atau 11. A itu berarti jumlah 7. Jumlah 7 itu berapa aja? Mulai dari 16 ya, 2, 5. Oke, 3, 4. 4, 3, 5, 2, 6, 1. Ya. Sekarang yang B itu jumlah 11. Jumlah 11 itu mulai dari 56 ya. 6, 5. Nah, ini nanti kalian akan mendapatkannya ini dari mana? Itu silahkan kalian cacah tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ya. Kalau misalnya kalian melemparkan 2 buah dadu, kan hasilnya ruang sampelnya tuh 36. 36 tuh diperoleh dari ini, silahkan kalian lanjutkan sendiri, kalian cacah sendiri. Oke, sampai nanti ini akan menghasilkan 36 ruang sampel. Nah, oke, ini sekarang A atau B-nya? A atau B, peluang A atau B itu kan rumusnya tadi peluang A tambah peluang B kurangi peluang A irisan B. Sekarang kita cari A irisan B-nya. A sama B-nya ini ada yang sama apa enggak? A sama B-nya. Kebetulan enggak ada ya, enggak ada yang sama di sini, berarti dia himpunan kosong. Nah, sekarang peluang A-nya. Peluang A. Oke, ini jumlahnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per. Jangan lupa NS-nya ya. NS-nya itu ada 36. 2 buah dadu itu otomatis 36. 6 kali 6. Oke, berarti 6/36. Sekarang yang ini jumlah 11. Ada 2 per 36. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan ke rumusnya. Oke, peluang irisannya sekalian A irisan B-nya berarti 0 ya. Kebetulan karena himpunan kosong ya, tidak ada irisannya, otomatis peluangnya adalah 0. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan di rumusnya. A atau B, oke, sama dengan peluang A ditambah peluang B kurangi peluang A dan B. Oke, A-nya tadi 6/36, B-nya 2/36, ini 0, berarti 8/36. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kejadian saling lepas ya, tidak memiliki irisan. Nah, kemudian saling komplementer. Kalau peluang A ya, komplementer dari A itu berarti 1 min peluang A. Kenapa kok 1? Jangan lupa ya, total dari peluang itu maksimal 1. Oke. Ya.
Jadi tidak boleh lebih dari 1 gitu ya, jadi harus 1. Nah, misalnya ini 2 buah dadu, munculnya mata dadu sama. Oke, hitunglah probabilitas munculnya mata dadu yang tidak sama. Oke, 2 buah dadu A itu adalah dadu sama. Ya, dadu sama itu berarti 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. Nah, yang ditanyakan ya itu yang tidak sama. Oke, tidak sama. Berapa peluangnya? Nah, tadi kita carinya yaitu peluang komplementer dari A itu adalah 1 min peluang A. Ya. Peluang A-nya berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per, jangan lupa 2 buah dadu, berarti NS-nya juga 36. Ya, berarti peluang A-nya 6 per 3, 6. Berarti 1 min 6 per 3, 6. Ya, hasilnya berarti 30 per 3, 6. Nah, gitu. Itu peluang komplementer. Nah, kemudian peluang bersyarat. Oke, peluang bersyarat itu adalah kejadian suatu kejadian B itu terjadi dengan syarat kejadian A terlebih dahulu terjadi. Nah, oke, paling gampangnya gini. Peluang B dengan syarat A itu maksudnya seperti apa? Yaitu kejadian B akan muncul itu setelah kejadian A. Ya, atau B itu akan muncul itu dikarenakan B itu akan muncul itu dikarenakan A muncul terlebih dahulu. Itu ya. Jadi peluang B dengan syarat A itu bacanya seperti itu. Jadi B itu akan muncul dengan syarat A-nya muncul terlebih dahulu. Ya. Jadi yang menjadi syaratnya itu pasti kejadian yang dia muncul terlebih dahulu baru kejadian B. Gitu. Ya. Seperti peluang A dengan syarat B. A akan muncul setelah kejadian B. Ya. Kejadian A ini akan muncul setelah kejadian B. Nah, peluang B dengan syarat A itu adalah rumusnya peluang A dan B dibagi dengan peluang syaratnya. Bagi peluang A. Sama, peluang A dengan syarat B berarti rumusnya peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Ya, syaratnya di sini. Gitu. Oke, ini peluang bersyarat. Oke, misalnya ini diberikan 2 kali ujian teori peluang. Ya. 25% itu lulus kedua ujian. Oke. Lulus kedua ujian berarti dia lulus ujian pertama dan dia lulus ujian yang kedua. Berarti kalau saya tuliskan yaitu peluang dia lulus ujian Oke, ini saya simbolkan dengan E ya. Oke, berarti dia lulus ujian pertama dan lulus ujian yang kedua, yaitu sebesar 25% atau 0,25. Nah, sebentar saya rapikan dulu. Oke. Ya. Kemudian 42% dari kelas lulus hanya ujian pertama. Oke, berarti dia peluang lulus ujian pertama yaitu 0,42. Nah, jika diketahui seorang siswa lulus ujian pertama, berapa persentase bahwa dia lulus ujian yang kedua? Jika diketahui seorang siswa lulus ujian pertama, berarti itu kan kejadian itu muncul pertama kali, ya kan?
Baru yang kita tanyakan berapa persentase bahwa dia lulus ujian yang kedua. Berarti yang saya cari yaitu peluang dia lulus ujian yang kedua dengan syarat dia lulus ujian pertama. Oke ya. Berarti peluang berarti yang ditanyakan itu kan dia lulus ujian yang kedua dengan syarat dia lulus ujian yang pertama. Ya, dia lulus ujian yang kedua dengan syarat lulus ujian pertama. Berarti peluang dia lulus ujian pertama dan ujian lulus kedua dibagi dengan lulus ujian pertama. Ya, berarti 0,25 dibagi 0,42. Nah, berapa? Gitu. Oke. Nah, ini sekarang 100 angket ya terhadap pasta gigi rasa jeruk, rasa stroberi. Kemudian dari dua jenis kelamin yaitu pria dan wanita.